Halo sahabat, apa sih manfaatnya ketika kita dalam program penurunan berat badan atau program pengurangan kadar lemak dalam tubuh menyertakan olahraga sebagai salah satu metodenya? Tonton video ini sampai habis ya, agar dapat seluruh insight-nya. Kita tahu bahwa penurunan berat badan atau juga pengurangan kadar lemak dalam tubuh, salah satu orientasi pentingnya adalah defisit kalori. Tapi sebelum kita masuk kepada main topiknya, kita coba dulu back to the basic ya. Kemana sih penggunaan kalori dalam tubuh kita dalam satu hari? Biasanya kalori tersebut dihitung dengan yang namanya TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Adalah kebutuhan kalori dalam satu hari untuk tubuh kita menjalankan fungsi-fungsi tubuh dan juga aktivitas tubuh kita. TDEE itu tergantung yang namanya tadi ukuran tubuh, besar atau kecil gitu ya, pendek atau tinggi. Juga tergantung yang kedua komposisi tubuh seperti kadar lemak dalam tubuh atau kadar otot dalam tubuh. Biasanya kadar ototnya dalam tubuh tinggi, otomatis kebutuhan kalorinya juga lebih tinggi. Yang ketiga jenis kelamin. Yang keempat usia, dan yang kelima adalah genetik. Biasanya genetik berorientasi terhadap salah satunya adalah hormon tiroid. TDEE tadi, Total Daily Energy Expenditure, itu digolongkan menjadi 4 golongan dasar. Yang pertama adalah basal metabolic ratio, adalah kebutuhan kalori tubuh untuk tubuh menjalankan sistem-sistem dasar tubuh seperti bernafas, seperti recovery dan regenerasi sel, sistem saraf, pokoknya basic-basic dasar tubuh. Nah, basal metabolic ratio itu dihitung saat kita tidur atau saat kita dalam keadaan resting ya, menghabiskan rata-rata sekitar 60-65% dari yang namanya total daily energy expenditure-nya. Yang kedua adalah TEF atau thermic effect of food. Jadi adalah kebutuhan kalori tubuh kita untuk mencerna makanan yang kita makan. Dari masuk mulut sampai makanan itu tersebar ke dalam seluruh bagian-bagian tubuh kita. Yang ketiga adalah NEAT, non-exercise activity thermogenic. Adalah kebutuhan kalori tubuh yang digunakan tubuh kita untuk melakukan aktivitas harian kita. Contohnya seperti ngantor gitu ya, atau bagi ibu rumah tangga bersih-bersih rumah, ngurus anak, masak, nyapu, ngepel, pokoknya aktivitas harian kita. Nah, biasanya NEAT tadi itu sekitar 15-20% dari total daily energy expenditure-nya. Yang keempat adalah exercise activity thermogenic, yaitu kebutuhan kalori oleh tubuh kita diakibatkan kita melakukan olahraga atau exercise ya. Nah, ini bisa menghabiskan sekitar 10-15%. Jadi kita tahu ya kemana sih kalori tubuh kita digunakan satu hari untuk tubuh kita. Nah, ketika semua itu sudah tercukupi, yang tadi dari basal metabolic ratio, TEF-nya, lalu NEAT-nya dan IT-nya sudah terpenuhi, maka tubuh akan menyimpan sisanya. Menyimpan sisanya biasanya dalam bentuk glukagon dan juga dalam bentuk lemak. Defisit kalori atau penggunaan kalori tubuh di saat olahraga biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penggunaan kalori tubuh secara maksimal, saya ulang ya, secara maksimal saat olahraga. Sedangkan yang kedua adalah penggunaan kalori tubuh secara maksimal setelah olahraga. Kita coba bahas yang pertama ya, yaitu penggunaan kalori tubuh maksimal saat olahraga. Nah, biasanya bagi sahabat-sahabat yang suka lakukan kardio seperti jogging, seperti mungkin running, seperti berenang dan juga bersepeda,
itu memaksimalkan pembakaran kalori pada saat olahraga. Biasanya bisa sampai sekitar 300 kalori, 400 kalori, bahkan bisa sampai di atas 500 kalori. Berarti fokus area untuk pembakaran kalorinya termasuk yang namanya EAT tadi ya, Exercise Activity Thermogenic. Dan yang kedua, memaksimalkan penggunaan kalori setelah olahraga. Nah, ini biasa bagi sahabat-sahabat yang melakukan olahraga beban atau weight training atau yang suka nge-gym gitu ya. Nah, biasanya pembakaran kalorinya saat olahraga mungkin sedikit, sekitar 250 sampai 300 kalori aja. Tetapi pembakaran kalori secara masifnya terjadi pasca olahraga. Itu dikarenakan ketika kita olahraga beban, tubuh mengalami traumatik. Ketika traumatik, tubuh membutuhkan recovery dan regenerasi ya, maka recovery dan regenerasinya kan setelah olahraga. Nah, selama tubuh melakukan recovery dan regenerasi, maka itu terjadi pembakaran kalori yang lumayan besar. Jadi bagi sahabat-sahabat yang suka nge-gym, orientasi pembakaran kalorinya secara maksimal terjadi setelah olahraga. Tapi saya coba sedikit saran deh, bagaimana kalau bagi sahabat-sahabat yang mau keduanya? Artinya mau pembakaran kalori maksimal saat olahraga, juga melakukan pembakaran kalori setelah olahraga. Lebih baik sahabat-sahabat memvariasikan latihannya. Contohnya nih, pada hari Senin, sahabat-sahabat suka yang namanya weight training, latihan beban gitu ya, datang ke tempat gym atau latihan beban di rumah. Yang hari Selasa kemudian, sahabat-sahabat mungkin suka bersepeda, maka bisa maksimal pembakaran kalorinya saat sepeda. Jadi dua-duanya dapat. Saat kita mau pembakaran maksimal terjadi saat olahraga, kita melakukan cardio exercise. Tetapi ketika kita mau melakukan yang namanya pembakaran kalori setelah olahraga, ya kita melakukan yang namanya weight training exercise. Oke, kayaknya itu lumayan gamblang ya. Semoga video ini bisa membantu sahabat-sahabat dalam mendapatkan sedikit referensi tentang pola hidup yang lebih sehat, juga mungkin pola aktivitas yang lebih sehat. Oke, jaga kesehatan selalu. Salam sehat.